Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Namun saat Xiaoyan bertarung sebelumnya, sebenarnya sudah ada banyak sosok yang berdatangan. Hanya saja kebanyakan dari mereka berhenti untuk melihat dari kejauhan. Bahkan mereka tidak tahu apa yang terjadi. Karena yang mereka tahu hanyalah ada pertempuran besar di sini. Karena kekuatan yang ditampar dalam pertarungan itu sudah berada di luar imajinasi mereka. Makanya mereka tertarik untuk menonton. Hanya saja setelah Yuyan pergi, Xiaoyan juga sama sekali tidak berhenti. Sebaliknya dia langsung bergegas menuju Xundian. Bagaimanapun, sekarang Xiaoyan hanya perlu menemukan cara untuk mendapatkan versi lengkap dari token kuno Dewa Iblis. Di samping itu, Xiaoyan juga masih ingat ada tugas dari nomor 2, sebuah roh pedang yang pernah membunuhnya, dan dia bernama Dingmo. Kali ini, meskipun itu merupakan tugas dan karena tindakan nomor 2 sebelumnya, Xiaoyan bisa dianggap pernah bertemu dengan nomor 2 sekali. Jadi mereka pasti akan bertemu lagi di masa depan. Jadi seharusnya tidak akan menjadi masalah besar untuk menemukan Dingmo ini melalui Yuyan. Bagaimanapun, nomor 2 sangat kuat. Oleh karena itu, karena dia kuat, dia pernah memiliki hubungan yang tidak jelas dengan Tuan Jahat. Jadi Xiaoyan merasa bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk berteman dengannya. Meskipun saya telah membunuh Tianxun dan Nengyo, namun masih banyak hal yang harus saya lakukan selanjutnya. Tapi yang paling penting sekarang adalah saya masih harus bergegas kembali ke Sensi terlebih dahulu. Setelah memikirkan hal ini, Xiaoyan juga melihat ke arah Shishio dan segera berkata, "Sekarang Anda boleh pergi." Jelas, sebelumnya Shishio ingin pergi, namun Xiaoyan tidak mengizinkannya. Tapi sekarang sudah tidak ada gunanya membiarkan dia tetap tinggal dalam kelompoknya sekarang. "Iya, bukankah Anda ingin pergi sebelumnya?" Long Biao tiba-tiba berkata dari samping. Yang membuat Xiaoyan juga melihat ke arah Long Biao lagi, sehingga Long Biao sedikit terkejut. "Saya tidak pergi, lagi pula saya tidak pernah ingin pergi ke sana. Jadi saya penasaran." Long Biao tidak menunggu Xiaoyan berbicara, jadi dialah orang yang pertama yang berbicara. Hanya saja Xiaoyan mengabaikan mereka berdua lagi, karena tidak masalah apakah mereka pergi atau tidak. Jadi Xiaoyan langsung berpaling dari mereka berdua dan langsung melihat ke arah Zhongdong yang tampak pucat di belakangnya. Saat melihat Zhongdong yang masih memiliki tanda 4 bintang di antara kedua alisnya, mata Xiaoyan bersinar dengan sedikit kelembutan. Meski dunia ini kejam karena ada yang lemah dan yang kuat. Bahkan jika dia ingin mengambil semua energi dan kekuatan dari Zhongdong, mungkin Zhongdong tidak akan menolak. Tapi Xiaoyan tidak bisa melakukannya kepada Zhongdong. Bagaimanapun dalam situasi sebelumnya, dia sudah membalikkan banyak dugaan Xiaoyan. Hanya saja, Xiaoyan juga tahu bahwa Zhongdong tidak pernah sesederhana itu. Karena apa yang Xiaoyan lihat di depannya, pasti keberadaannya ada hubungannya dengan klan Cimi. Lagi pula, dia terkait dengan ras legendaris yang telah punah ini. "Zhongdong, apakah ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan pada saya?" kata Xiaoyan perlahan. Mendengar itu, Zhongdong melihat ke arah Xiaoyan dengan tatapan rumit. Tapi pada akhirnya dia masih tidak mengatakan apa-apa. Entah Zhongdong tidak mau mengatakannya atau tidak bisa mengatakannya. Jadi Xiaoyan tidak bertanya lagi. Namun sesaat sebelum berangkat, Xiaoyan juga menyerahkan 2 potong esensi darah dewa asli kepada Zhongdong. Bagaimanapun, Xiaoyan sekarang telah menerobos dewa asli alam leluhur, sehingga energi dan darah di tubuh Xiaoyan juga telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Jadi dengan 2 tetes esensi darah dewa asli alam leluhur, itu sudah cukup untuk Zhongdong. Dan setelah Zhongdong menelan esensi darah Xiaoyan,
Darah di tubuh Yongdong juga melonjak. Kemudian tanda bintang kelima dan keenam mengembun kembali di antara kedua alis Yongdong. Namun bagi Yongdong, meskipun kekuatannya belum dikembalikan ke dewa asli bintang 8, tapi bisa kembali ke dewa asli bintang 6. Yongdong juga sudah sangat puas. "Ayo pergi!" Sambil berteriak, sosok Xiaoyan langsung bergerak dan terbang ke depan lebih dulu. Kemudian Yonggu dan yang lainnya segera mengikuti. Setelah Xiaoyan pergi, tempat di mana mereka berada sekarang, lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi terdistorsi karena sosok jubah hitam yang terluka dan melarikan diri dalam pertempuran dengan nomor 2 sebenarnya didapatkan kembali. Kemudian dia melihat ke arah Xiaoyan yang pergi. Namun wajahnya yang berputar-putar itu tidak memiliki ekspresi sama sekali. "Menarik, Gujong Seng. Anda benar-benar berhasil dalam reinkarnasi. Kalau begitu, biarkan saya mempermainkan Anda lagi." Setelah sosok jubah hitam itu selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, kemudian sisa jiwa Nengyo memadat kembali di depannya. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah, ada juga sisa jiwa yang secara bertahap mengembun di samping Nengyo, yang mulai terlihat jelas. Mungkin jika Xiaoyan bisa melihat pemandangan ini, dia pasti akan tercengang saat ini. Karena sisa jiwa ini terkondensasi di sebelah Nengyo adalah Tianxun, yang telah lama dilenyapkan oleh Xiaoyan di alam iblis emak orang suci. Pada saat yang sama, kebetulan ada beberapa sosok yang terbang tidak jauh dari situ. Namun sosok mereka tiba-tiba mengalami stagnasi. Kemudian mereka ditarik pergi tanpa terkendali, dan arah penarikannya persis di tempat jubah hitam itu berada. Bahkan sebelum beberapa orang ini dapat bereaksi, mereka langsung meledak menjadi kabut darah dengan ledakan keras. Namun jelas ini tidak cukup. Jadi ketika ada beberapa orang lagi datang, mungkin mereka sedang mencari istana Shen. Tiba-tiba mereka juga langsung menghancurkan diri sendiri tanpa bisa dijelaskan, dan mereka langsung berubah menjadi kabut darah lagi. Sekarang Gujong Seng ada di sini dan dia telah membunuh pengikut saya. Namun saya tidak menyangka setelah dia bereinkarnasi, dia akan tetap seperti ini. Tapi tidak apa-apa karena semua pengikut saya memiliki keabadian selama saya masih hidup. Jadi kalian tidak perlu takut akan hidup dan mati, kata sosok jubah hitam itu. Kemudian kabut darah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyelimuti sisa jiwa Nengyo dan Tianxun. Setelah beberapa saat, kabut darah itu telah membentuk dua sosok berdarah dan tampaknya kedua sosok itu secara bertahap mulai memadat, hingga kedua tubuh daging dan darah mereka dibentuk kembali. Pada saat ini, mata Tianxun dan Nengyo yang tertutup itu perlahan terbuka. Kemudian sebuah tawa tajam segera keluar dari mulut sosok jubah hitam itu. Kalian berdua tidak boleh memprovokasi reinkarnasi yang mulia lagi untuk saat ini. Setelah dia mendapatkan terobosan dan pergi dari sini, dia akan kembali ke dunia sensi. Dan saya punya pengaturan sendiri untuknya. Kemudian kalian dan saya akan segera pergi ke lembah angin Taering untuk menyingkirkan tubuh fisik tahanan roh. Bagaimanapun, kita tidak bisa membiarkan tahanan roh memulihkan tubuh fisiknya. Setelah sosok jubah hitam membentuk kembali tubuh Nengyo dan Tianxun, dia berkata dan memberikan perintah untuk menghancurkan tubuh fisik Goyan. Lagi pula, Xiaoyan mungkin tidak memikirkan masalah Nengyo dan Tianxun, karena secara logika Tianxun dan Nengyo keduanya sudah tewas. Dan jiwa juga seharusnya telah masuk ke reinkarnasi. Hanya saja kali ini, Xiaoyan sangat ceroboh, karena istana surgawi telah memakan jiwa banyak orang, dan telah menukar jiwa mereka dengan kekuatan. Dan tujuan dari jiwa-jiwa ini jelas, karena sosok jubah hitam di depannya. Jadi untuk dapat harus membunuh kedua orang ini, tidak sesederhana yang dipikirkan Xiaoyan. Jadi bukan berarti Yang Mulia tidak mengambil tindakan untuk melenyapkan rumah surgawi. Tapi dia tidak bisa membunuh mereka semua. Dan karena itulah Yang Mulia akhirnya memilih untuk menekan kekuatan mereka.
Saya telah bertemu, Tuan. Nengyo dan Tianxun berkata serempak sambil menangkupkan tinjunya dengan hormat. Namun mata mereka berangsur-angsur menjadi lebih jernih. Tampaknya ingatan mereka perlahan mulai kembali. Setelah keduanya saling memandang, sepertinya teringat sesuatu. Kemudian ada sebuah kebencian yang kuat di matanya. Hanya saja setelah sosok jubah hitam itu selesai berbicara, dia tidak ingin banyak bicara dalam ruang yang bengkok. Kemudian sosok jubah hitam itu menghilang. Dan hanya wajahnya yang berputar-putar yang tersisa sebelum akhirnya menghilang. Setelah Nengyo dan Tianxun mendapatkan kembali tubuh mereka, kekuatan mereka sekali lagi turun ke langkah ke-9 keabadian Kaisar. Bahkan Nengyo tidak terkecuali, karena keberuntungan yang telah dia ambil sebelumnya dalam pertukaran dengan kehendak Dewa Iblis Abadi sudah tidak lagi diperhitungkan. Karena Nengyo yang sekarang, dia setara dengan orang yang terlahir kembali. Jadi semuanya kembali ke nol lagi. Jadi Nengyo yang sekarang, dia tidak akan pernah membuat kesepakatan seperti itu dengan kehendak Dewa Iblis Abadi lagi. Lagi pula, meskipun dia bisa menambah kekuatan, tapi dia juga akan kehilangan kebebasannya dan juga akan terjebak di sini. Hanya saja, Xiaoyan tidak mengetahui semua yang terjadi saat ini. Meski begitu, mereka tidak bisa menyembunyikannya dari Yuyan. Karena meskipun dia tidak bisa memasuki gerbang kuno lagi, apa yang terjadi di dalam, dia juga mengetahuinya dengan jelas. Meskipun dia telah menerobos ke alam leluhur dewa asli, tapi kekuatannya masih perlu ditempa. Jika itulah masalahnya, maka saya harus membuat beberapa kesulitan lagi untuknya. Hanya saja Wanji juga telah dibunuh olehnya. Jadi saya harus mencoba untuk melihat apakah masih ada orang kuat yang bisa saya mobilisasi. Kata Yuyan di Kompas. Meskipun tidak ada apapun di depannya, namun cahaya tertentu yang melintas di depannya, seolah-olah dia bisa langsung melihat pemandangan yang ada di dalam gerbang kuno tersebut. Dan semua apa yang direncanakan. Xiaoyan bahkan tidak tahu, dan Xiaoyan hanya meragukan Yongdong. Tapi Xiaoyan tidak tahu bahwa salah satu pengontrol game ini adalah Yuyan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.